Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Pada malam hari ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam memahami sebuah pivot table. Jadi di sini kita punya tabel dengan beberapa kolom ya, ada tanggal, nama, area, jenis barang, jumlah barang, harga barang, dan jumlah penjualan. Ini adalah contoh, misalkan adalah tabel penjualan suatu produk motor, salah satu merek motor ya. Kemudian tugas yang pertama adalah kita menghitung penjualan untuk masing-masing area. Nah, caranya adalah pertama kita klik di sini atau di sinilah bebas di salah satu kolom. Kemudian kita pilih insert pivot table, from table atau array. Nah, dari Excel akan menseleksi langsung otomatis ya untuk sel-sel yang sudah terisi, ya tabel itu sendirilah. Kemudian ini adalah ini. Ada pilihan di sini. Kita mau taruh nama mana laporan pivot table-nya. Kalau new worksheet berarti di sheet yang baru. Untuk existing worksheet berarti kita di area yang sama, tinggal kita tentukan di sel mana akan kita taruh yang namanya pivot table itu. Pada kali ini kita akan pilih existing, kemudian kita pilih sel yang kita pilih, yang mau kita jadikan tempat untuk menaruh pivot table. Klik di sini dan oke. Muncul kotak dan muncul yang namanya file list. Aduh, susah banget bahasa Inggris nih. File list. Jadi ada tanggal ini adalah mewakili file ini mewakili dari nama-nama kolom yang ada di tabel tadi, mulai dari tanggal sampai dengan jumlah penjualan. Ini sama ya, dari tanggal sampai jumlah penjualan. Di sini ada filter kolom row value. Jadi untuk filter itu tujuannya untuk memfilter, ya kita langsung praktik saja. Jadi misalkan di sini adalah menghitung penjualan untuk masing-masing area. Berarti kita masukkan area di row. Jadi muncul di sini. Sebenarnya kita bisa masukkan sini juga bisa. Area Karawang Subang. Dan kalau ini bentuknya berarti kolom, kalau ini bentuknya row. Kemudian karena masing-masing area tinggal kita masukkan jumlah penjualan. Jumlah penjualan kita masukkan di value. Maka sudah ketemu ya. Ini total penjualan untuk area Karawang dan Subang. Ini ada sum off ya. Misalkan ini sum off. Misalkan nih rekan-rekan pengen menghilangkan kata-kata sum off-nya. Ini nggak bisa kalau kita edit di sini. Dia nggak bisa. Dia harus pakai tekan Ctrl F di keyboard ya, Ctrl sama F bareng. Ctrl F, replace. Kini kita ketik sum of spasi, kita replace dengan kosong. Ini kosong. Sum of, oh kenapa ini tidak bisa? Ctrl F, replace sum of. Nah, harus diklik dulu ya di sini ya. Klik replace sum of, makanya ini bisa hilang jumlah kata-kata tadi ya, teks sum of tadi. Kemudian yang kedua, di sini ada menghitung penjualan masing-masing karyawan. Jadi kalau masing-masing karyawan berarti kita tinggal klik seperti sama tadi ya, klik sembarangan, yang penting ada isinya ya. Insert pivot table from table and array. Kita sama, kita pakai existing worksheet, kita klik di sini. Oke. Nah, di sini masih menghitung jumlah masing-masing karyawan.
berarti kita pilih yang nama karyawan tentunya kan, nama karyawan di sini. Kemudian sebentar. Oke, kemudian kita masukkan jumlah penjualan sama seperti tadi. Nah, di sini kita sudah mengetahui masing-masing penjualan untuk nama-nama. Tugas sudah selesai lah. Menghitung penjualan masing-masing karyawan sudah. Terus menghitung jumlah penjualan masing-masing area juga sudah. Misalkan di sini kita contohkan untuk penggunaan filter, atau ini mungkin kolom kita isi dengan jenis barang. Jadi ini sudah ada modelnya, sudah ada dua barang yaitu Fazio dan Villano. Untuk Excel angka pertama dia ternyata tidak bisa menjual Fazio. Excel angka pertama, nah dia hanya menjual Villano saja. Berarti laporan tadi betul, dia sudah mengambil dari tabel yang sudah ada. Kemudian di sini kita pengen menambahkan sebuah filter. Jadi kita klik, kita filter misalkan area. Ini karena ngisi ya ada ini, jadi dia tidak bisa. Kita pindahkan dulu pivot table-nya. Kita klik di sini, kita klik design, pivot table analyze, kita please move pivot table, kita klik di bawahnya saja sini. Oke, dia akan berpindah dan kita kembali tambahkan area untuk filternya. Nah, ini area itu ada dua ya, ada Karawang, ada Subang. Jadi kita tinggal pilih Karawang. Nah, ini berarti hanya penjualan di area Karawang untuk nama yang tercantum di sini dan modelnya. Begitu untuk biasanya pivot table. Mudah sebenarnya. Bisa kita contoh pakai Subang, atau yang lebih keren itu sebenarnya pakai slicer, tapi pakai slicer ini ya. Jadi slicer ini bisa misalkan area. Jadi slicer itu tampilannya sebenarnya dia hanya filter, tapi tampilannya lebih menarik seperti pilihan menu ya, Karawang, Subang, seperti itu. Jadi slicer itu adalah filter yang memang tampilannya lebih bisa menarik, biasanya buat dipakai buat dashboard. Untuk kali ini kita hapus dulu, kita nanti mungkin bahas di konten selanjutnya. Nah, tapi ini masih punya kelemahan. Contoh misalkan nih, saya update datanya di sini. Tanggal, oh ternyata mau saya rubah nih. Kalau rubah di sini nggak terlalu kelihatan ya, jadi kita tambah aja nih. Kita tambah di tanggal 9 April, tanggal 10 April lah. Ini ada penjualan atas nama Budi. Kita contohkan Subang. Ini data contoh ya. Empat. Oke, kita tambahkan lagi di sini biar kelihatan nanti perbedaannya antara cara satu dan cara dua. Ini sama masih Budi. Kita klik Fazio 1,25. Oke. Nah, ini masih berbeda, kita rubah dulu. Untuk teksnya kita pakai teks aja ya. Oke, sudah kita rubah datanya. Nah, rubah enggak ya pivot table-nya? Kita lihat untuk Budi apakah muncul, untuk area Subang tidak ada. Misalkan kita nih pakai
katakanlah biasa dipakai refresh, tidak muncul juga. Itu kelemahannya cara yang pertama adalah seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah kita menggunakan tabel. Jadi data yang ada itu kita rubah dulu ke dalam sebuah tabel. Caranya tinggal klik, kita select ya, terus kemudian kita pilih di keyboard Ctrl T, atau kita mungkin insert tabel. Kalau shortcutnya itu Ctrl sama T. Sudah, kita klik seperti ini. Ini adalah menjadi sebuah tabel. Jadi data yang ada kita rubah dulu menjadi sebuah tabel. Ini biar kelihatan kita ganti dulu dengan warna hitam. Oke. Kemudian untuk membuat pivot table, contoh kita tadi yang nama ya, kita nama aja di sini. Nah, kita kasih nama dulu nih tabelnya. Misalkan di sini kita rubah, ini untuk memudahkan kita dalam mengambil data ya. Tabel misalkan penjualan. Oke. Kemudian di sini kita tinggal insert. Nah, tadi kan di sini kita klik di sini dia milih ya. Nah, kita ketik di sini nama tabel yang kita bikin tadi, tabel penjualan. Oke. Nah, oke, muncul sama ya tadi dengan ini. Cuman ini bedanya, kalau yang ini tadi dengan klik di sini kita langsung insert seperti ini kan, diseleksi. Awalnya belum dalam bentuk tabel ya. Tadi kita klik pun bisa dengan, atau kita ketik tabel penjualan seperti ini. Nah, kalau yang ini tadi cara untuk mengupdate data, kita harus rubah data sortnya. Jadi kalau yang ini biasanya itu kita klik di sini, kemudian kita pivot table analyze, kita change sort data. Nah, kita harus areanya rubah lagi dari sini ke sini. Misalkan contoh seperti itu ya. Karena udah kita rubah menjadi tabel ya, saat kita klik di sini dia udah menjadi sebuah tabel. Ranknya sudah tabel karena udah kasih nama tadi. Oke. Nah, ini setelah jadi tabel, kita sama tadi ya, ini ada nama, terus ada filternya adalah area. Wah, kurang kelihatan ya. Kita under dulu. Ini kita pindah dulu seperti tadi caranya. Mau pivot table dulu ke sini aja yang bawah. Oke, kita masukkan area sebagai filter, kemudian nama di row, jumlah penjualan di value, dan di kolom itu adalah barang. Oke, nah ini jika misalkan datanya masih acakan belum bentuk number, nanti bisa dirubah sendiri ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita pilih Subang. Oke, dia muncul Budi. Sekarang coba kita hapus. Oke ya, ini udah perbandingan dengan cara pertama dari yang kedua ya. Kalau yang ini kita harus rubah data source, kalau ini nanti cukup dengan refresh. Oke, jadi sekarang kita refresh ya. Oke, refresh. Nah, sekarang kita coba hapus.
kita hapus untuk Budi. Budi di sini ada ya, tercantum ya. Di sini atau ini aja lah, Irfan Wake. Irfan Wake coba kita hapus. Irfan. Nah, ini kita hapus saja ini. Hapus. Kita ini hapus juga. Ini juga dihapus. Deh, sekarang kita coba urutkan. Oke. Nah, ini kan masih ada Budi, masih ada Irfan, masih ada Irfan. Sekarang kita coba refresh. Hilang kan? Karena ini Budi muncul karena kelihatan itu dia masih terbawa dalam area data sortnya ini. Contoh, nah dia masih pakai sortnya, masih pakai yang lama cara pertama. Nah, ini dia areanya hanya terbatas sampai dengan 16. Ya, saat ada misalkan kita ada update data banyak, ya kita harus setiap mau update pivot table harus rubah data sort. Ini kita tarik lagi ke bawah, misalkan 16 kita tambah lagi menjadi 20, 50 misalkan seperti itu. Tapi kalau untuk cara yang kedua, kita rubah dulu ini menjadi sebuah tabel. Kita cukup dengan refresh, itu sudah bisa update pivot table. Mungkin ini kalau pivot tablenya satu, mungkin sering saya sampaikan, kalau cuma satu itu mungkin bisa kita dengan cara yang umum. Namun kalau pivot tablenya banyak, misalkan ada 10 atau 11, kita akan habis waktu buat rubah data sort itu. Jadi sebelum melakukan pivot table, rubah dulu datanya menjadi sumber datanya menjadi sebuah tabel, agar saat ada penambahan itu kita cukup refresh untuk update semua pivot table yang diambil dari data itu sendiri. Oke, mungkin itu dari saya untuk malam ini. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.